语言慢慢了加固。 Itu sebenarnya dia. Dia juga muncul di sini. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Dia memperhatikan dari kejauhan. Apakah orang-orang dari Heaven Mending Sekte datang? Gerakan seperti apa yang akan ada di masa depan? Mengapa dia datang ke sini untuk menyambut orang-orang Akademi Tebing Surgawi? Yue Chan, yang memiliki kecantikan dunia yang runtuh, tidak mengungkapkan penampilan aslinya saat ini. Hanya para jenius dengan mata surgawi dan pupil ganda yang bisa melihat kecantikannya yang luar biasa, tetapi orang-orang itu benar-benar langka di dunia ini. Jelas bahwa dia memiliki kemampuan suci yang mirip dengan transformasi 72. Dia mengesampingkan penampilan cantiknya. Dia mengenakan gaun emas samar yang membuatnya terlihat bersih dan elegan. Meskipun itu jelas tidak sebanding dengan kecantikannya yang dulu seperti peri, dia masih memiliki temperamen yang luar biasa. Kakak Zixiao, kakak perempuan Xiaodi, maafkan keterlambatanku dalam menyambutmu. Yue Chan mengungkapkan senyum tipis. Saat ini, dia lembut dan cantik. Meskipun tidak ada bulan yang bersembunyi, kecantikan yang mempermalukan bunga, dia masih memiliki kecemerlangan dan kecantikan yang unik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi yakin akan hal itu. Seperti yang diharapkan, itu adalah pasangan jenius yang luar biasa dari Akademi Tebing Surgawi yang tiba. Laki-laki di kuda naga merah bernama Mu Zixiao. Dia tinggi dan heroik. Pola surgawi melindungi tubuhnya dan cahaya surgawi memenuhi tempat ini. Armor emas merah juga cemerlang, berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni merah. Ada udara yang mengesankan untuk sosoknya. Sementara itu, perempuan itu bernama Zuo Xiaodi. Dia bukan dari ras manusia. Pupil ungunya berkilau, mengalir dengan cahaya yang indah. Wanita Dewi Perang ini konon adalah putri dari suatu negara kuno, dan hari ini, dia datang untuk berkultivasi di Akademi Tebing Surgawi. Itu seharusnya saudara perempuan King Yi. Zuo Xiaodi tersenyum dan berkata. Sosoknya yang tinggi dan ramping melompat dari kuda naga merah, dan ketika dia mendarat, orang dapat melihat bahwa tingginya mirip dengan pria normal. Matanya menampilkan tatapan gagah. Adik perempuan King Yi, kita pernah bertemu sebelumnya. Mu Zixiao juga melompat dari kuda naga. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya, namun masih ada martabat seorang raja yang terpancar dari kehadirannya. Di kejauhan, Si Hao terkejut. Yue Chan menggunakan alias, jadi bukankah ini sama dengannya? Pada saat itu, pikirannya melompat. Mungkinkah ini tubuh kedua Yue Chan? Ini adalah jenius lain dari Akademi Dewi. Rumor mengatakan bahwa dia bergabung dengan Akademi setahun yang lalu. Dia adalah bakat warping surga, sangat akrab dengan Feng Wu. Seseorang mengatakan ini, berbicara tentang latar belakang King Yi. Tentu saja aku tahu dia berasal dari Akademi Dewi. Anda bisa tahu hanya dari lencana di lengan bajunya. Hanya saja, saya tidak pernah berpikir bahwa dia adalah King Yi. Apa yang dia coba lakukan? Banyak orang terkejut. King Yi adalah seorang jenius surgawi yang baru saja bangkit dari Akademi Dewi. Namanya mengguncang Provinsi Api, Provinsi Dewi, Provinsi Kun, dan dia adalah wanita muda paling menakjubkan di Akademi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, Si Hao yakin bahwa dia adalah tubuh kedua Yue Chan. Dia sebelumnya bergabung dengannya dalam upacara pernikahan dan memasuki kamar pengantin. Mereka secara tak terduga bertemu lagi. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh, dan gelombang besar bergerak di dalam hatinya. Tubuh kedua Yue Chan tidak pergi ke Heaven Mending Sect, melainkan memilih jalan yang berbeda. Dia jelas takut dibunuh oleh tubuh utama, karena dia, bagaimanapun, menikah dengan Si Hao di bawah bulan. Adegan itu menawan dan lembut, benar-benar pengalaman yang samar-samar. Si Hao sebelumnya telah melihat tubuh batu giok putih bersihnya, yang memiliki keanggunan yang tak tertandingi. Tubuh utama tahu tentang ini, dan dia bahkan lebih tahu bahwa mereka telah terlibat dalam hubungan intim. Jika tubuh kedua mengambil risiko kembali ke Heaven Mending Sect, maka kemungkinan besar akan ada bahaya besar. Sementara itu,
Si Hao juga mengerti mengapa badan utama tidak mengungkapkan identitasnya di Origin Sky Secret Realm, karena dia takut dia akan berbicara secara acak juga. Jika dia benar-benar mengekspos hubungannya dengan tubuh kedua, maka itu akan menodai kesucian dan bantalan sempurna peri surga mending. Ketika saatnya tiba, aku mungkin akan membawa tubuh kedua Yue Chan untuk mengunjungi tubuh utamanya. Si Hao diam-diam mencibir. Jika mereka bertemu seperti itu, ekspresi seperti apa yang akan diungkapkan oleh tubuh utama? Si Hao hanya bisa menertawakan minat buruknya ini. Tentu saja, dia hanya berpikir sekarang. Dia bahkan tidak bisa bertemu tubuh kedua sekarang, atau sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. King Yi, Mu Zixiao, dan Zuo Xiaodi pergi ke kejauhan, memasuki manor di kota, jelas memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Sementara itu, ada beberapa aura kuat di sekitar mereka yang kembali bersembunyi. Aku tahu apa yang akan mereka bicarakan. Seseorang berkata, "Oh, beritahu kami, beritahu kami." Banyak orang tertarik. Mereka ingin tahu mengapa bakat luar biasa dari dua akademi besar berjalan bersama. Ini pasti demi api Great Scarlet Sky. Apa? Banyak orang terkejut. Itu adalah api yang berada di peringkat paling depan. Begitu seseorang menyalakannya dan melampaui ranah ahli tertinggi, mereka akan dapat menampilkan transformasi yang paling sempurna. Fondasi mereka akan stabil, dan kekuatan bertarung mereka akan mengejutkan dunia. Bahkan jika mereka semua berada di alam api surgawi, pembudidaya api langit merah besar akan menyapu semua yang sebelumnya. Individu ini jarang akan menghadapi lawan yang layak. Api langit merah besar, namanya mencerminkan segalanya. Dalam legenda kuno, 3 kata, langit merah besar, seberat gunung surgawi, tak tergoyahkan. Api yang memiliki nama ini secara alami melampaui dunia biasa. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mendapatkannya. Itu adalah salah satu api berharga paling kuat di dunia. Itu seperti api surga, sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Rumor mengatakan bahwa Akademi Dewi memiliki petunjuk tentang keberadaan api Great Scarlet Sky. Akibatnya, orang-orang di Vincliff tergerak, mengirimkan 2 jenius surgawi mereka yang luar biasa untuk bernegosiasi dengan mereka. Mereka ingin mendapatkan jenis api itu juga. Pada kenyataannya, ada beberapa api surgawi yang langka dan berharga, tetapi itu tidak berarti bahwa setiap jenis cocok untuk pembudidaya. Sementara itu, untuk warisan di Vincliff, yang paling mereka butuhkan adalah api Great Scarlet Sky. Itu karena ada kolam naga merah di tebing kuno yang memiliki darah merah naga sejati. Ada misteri mendalam yang tak ada habisnya disimpan di sini. Orang-orang akademi yang paling menonjol memiliki kualifikasi untuk berendam di dalamnya, menggunakannya sebagai pembaptisan, dengan demikian, diberikan beberapa transformasi dan kemampuan naga merah. Jika mereka memiliki api Great Scarlet Sky juga untuk menemani ini, maka orang itu akan menjadi seperti harimau yang menumbuhkan sayap, seperti naga di lautan. Kecakapan bertarungnya akan melambung dan mengalami evolusi yang paling mengejutkan. Itulah mengapa kali ini, Akademi Tebing Surgawi menjadi gugup. Mereka segera bergegas ke kota Fufeng untuk berdiskusi dengan Akademi Dewi. Mereka bersedia membayar harga yang luar biasa untuk mendapatkan petunjuk mengenai nyala api yang berharga. Kota Fufeng terletak di mana Provinsi Api, Provinsi Dewi, dan Provinsi Kun berpotongan, dan sebagai hasilnya, berbatasan dengan beberapa akademi besar. Semua warisan besar memiliki tempat tinggal resmi mereka sendiri di sini dengan banyak ahli ditempatkan di sini. Surga, api Great Scarlet Sky benar-benar akan muncul. Apakah sepasang talenta surgawi yang tak tertandingi benar-benar akan diciptakan? Setelah diberitahu tentang detail batin, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Sekarang, 2 jenius terbesar di Vincliff, Mu Zixiao dan Zuo Xiaodi secara pribadi turun, jadi mereka secara alami paling membutuhkan ini. Sementara itu, figur tingkat klan yang lebih tinggi secara alami akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengakomodasi. Pasangan Dewa Tebing yang luar biasa sedang membuat persiapan, berharap untuk menyambut pertempuran besar 3.000 provinsi, berkumpulnya ratusan sungai pada keadaan terbesar mereka.
Mereka benar-benar mungkin bisa dengan paksa menindas para ahli dari setiap ras. Seseorang berkata dengan lembut, berbicara tentang akar penyebab sebenarnya. Jika mereka bisa mendapatkan api Great Crimson Sky dan membawanya ke tempat pertempuran yang menentukan, mereka bisa segera berubah di sisa-sisa kuno yang abadi itu. Keduanya kemudian dapat membangun fondasi Dao yang paling kuat. Selama konfrontasi hebat antara ras yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang bahkan bisa bersaing dengan mereka? Ada berita bahwa itu pada akhirnya terkait dengan catatan kuno abadi, atau mengapa semua sekte membuat keributan besar tentang itu. Ada peluang alam yang luar biasa besar di sana. Seseorang tidak dapat melampaui ranah ahli tertinggi, sejenis batas. Namun, setelah masuk, tidak banyak batasan. Setiap klan membuat persiapan untuk membantu murid mereka sendiri terbang ke surga. Bahkan jika mereka pada akhirnya tidak bisa menang, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri dan membawa kembali peluang alami yang besar. Jelas bahwa tidak hanya tebing surgawi yang sedang bersiap. Warisan lainnya melakukan hal yang sama. Beberapa talenta luar biasa dengan paksa menekan tingkat kultivasi mereka, menunggu sampai tubuh asli mereka masuk sebelum meledak dengan kekuatan. Hanya, tebing surgawi relatif beruntung, secara tak terduga belajar tentang api langit merah tua. Ketika Si Hao mendengar tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak ingin melewatkan ini, juga ingin mempersiapkan diri. Kondisi seperti apa yang diminta Akademi Dewi. Lagi pula, nyala api Great Crimson Sky terlalu mengejutkan. Jika ada petunjuk, bagaimana mereka bisa dengan santai memberikannya dan memperkuat pesaing mereka? Mereka secara alami perlu bertukar dengan hal-hal yang sama menakjubkannya. Seseorang menghela nafas dan, kemudian nama benda itu diucapkan. Ini segera membuat semua orang terkesiap. Emas abadi 7 warna. Makan Akademi Dewi sangat besar, sebenarnya menginginkan item legendaris jenis ini. Siapa yang bisa mengeluarkan hal seperti itu? Banyak orang tahu bahwa Feng Wu dari Akademi Dewi unggul dalam teknik panah. Dia secara alami tidak menembak mereka dengan busur besar, melainkan menggunakan beberapa teknik berharga untuk menembak mereka secara langsung. Mereka bisa melemparkan langit dan bumi ke dalam kekacauan. Jelas bahwa Akademi Dewi sedang mempersiapkan ini untuknya sebagai persiapan perang. Mereka ingin menggunakan emas abadi yang paling berharga untuk memperbaiki senjata yang tak tertandingi. Mereka semua telah mendengar bahwa 7 emas abadi berwarna muncul dengan 7 jenis bahan abadi. Begitu mereka digunakan bersama, kekuatannya tidak akan tertandingi. Jika mereka dapat digunakan untuk membuat 7 panah surgawi, ketika 7 panah cemerlang yang tak tertandingi ditembakkan, itu hanya akan menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Siapa yang bisa melawan kekuatan ini? Paling tidak, akan ada beberapa lawan di antara teman-temannya. Semua orang tahu bahwa kepala klan lama Akademi Dewi adalah master artefak yang berharga, dan dia bisa membuat senjata paling luar biasa untuknya. Berita terbaru. Pembicaraan Divine Cliff Academy dan Goddess Academy mendekati akhir. Ada kemungkinan mereka melakukan pertukaran. Apa? Api langit merah besar dan emas abadi keduanya akan muncul. Semua orang menjadi kaget. Mereka hanya berbicara selama 2 jam, namun mereka sudah mencapai terobosan seperti itu. Itu benar-benar tak terduga. 1 jam kemudian, pusat kota Fufeng melonjak dengan cahaya. Feng Wu dari Akademi Dewi datang, memasuki manor untuk melanjutkan diskusi. Segera setelah itu, ketika debu mereda, kedua sekte besar mencapai kesepakatan awal. Kedua belah pihak akan mengambil apa yang mereka butuhkan. Hanya saja, petunjuk yang ditawarkan Akademi Dewi hanya mengarah ke beberapa reruntuhan. Tempat itu penuh dengan bahaya, dan tidak diketahui apakah api Great Crimson Sky dapat diperoleh. Sementara Akademi Tebing Surgawi hanya menawarkan biji yang sangat kecil. Itu berasal dari sisa-sisa Akademi, dan hanya sepotong kecil dari 7 emas abadi berwarna yang ada di dalamnya. Itu tidak cukup untuk membuat 7 panah surgawi. Ini membuat orang terkejut. Apakah ini hanya asap yang dikeluarkan kedua belah pihak, atau apakah mereka mencoba untuk saling melemahkan, tidak ingin pihak lain mendapatkan rahasia? Mengapa mereka membocorkan ini begitu cepat?
Si Hao berpikir sendiri. Sepertinya dia harus melakukan beberapa pekerjaan untuk pertempuran besar 3.000 provinsi yang akan datang. Itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Individu yang kuat akan muncul dalam jumlah besar, dan metode mereka semua sangat mencengangkan. Api kacau? Apakah itu benar-benar ada? Apakah itu benar-benar di Provinsi Api? Dia berkata dengan lembut. Dia memikirkan kembali informasi rahasia yang dia peroleh dari mulut para bandit dan mulai berpikir sendiri. Segera setelah itu, beberapa berita keluar. Akademi Dewi kemudian berbicara beberapa daerah tabu yang besar, memberitahu semua kelompok tentara bayaran dan pembudidaya longgar yang hebat bahwa mereka akan menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang menemukan 7 emas abadi berwarna di dalamnya. Tempat emas abadi pasti memiliki rahasia. Tidak perlu bagi mereka untuk benar-benar menggalinya, karena mereka benar-benar tempat yang berbahaya di mana seseorang harus melakukan keajaiban untuk mengekstraknya. Kalau tidak, mengapa 7 emas abadi berwarna hanya muncul beberapa kali sejak masa lalu? Akademi Dewi hanya membutuhkan orang untuk menawarkan verifikasi dan petunjuk bahwa ada 7 emas abadi berwarna di sana. Hadiah macam apa yang ingin mereka tawarkan? Seseorang bertanya. Mereka bersedia menawarkan kolam air, dan seseorang dapat berendam di dalamnya selama siang dan malam. Ini terlalu pelit, kan? Banyak orang menggelengkan kepala. Ini sulit dipercaya dan bahkan lebih sulit untuk diterima. Ini adalah kolam surgawi tempat tribulation melintasi teratai surgawi telah ditanam. Seseorang menambahkan. Ketika kalimat ini keluar, semua suara ketidakpuasan menghilang, dan itu berubah menjadi teriakan alarm. Bahkan ada suara air liur yang ditelan. Kesengsaraan melintasi teratai surgawi adalah obat surgawi sejati. Jenis hal ini dapat merekonstruksi daging dan membuat seseorang mengalami terobosan lengkap, berhasil melewati ke tingkat berikutnya. Setelah matang, bunga dan daunnya akan larut ke dalam kolam abadi, mengubahnya menjadi cairan berharga surgawi. Hanya akarnya yang tersisa untuk tumbuh kembali. Ini adalah item yang menantang surga. Di seluruh alam yang lebih tinggi, hanya Akademi Dewi yang memilikinya. Itu membuat mata para dewa surgawi dari setiap sekte menjadi merah, menatapnya tanpa melepaskannya. Ketika Si Hao mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Itu karena dia memiliki buah dewa, buah bodi emas, yang tidak berani dia gunakan sepanjang waktu. Dia membutuhkan obat surgawi untuk membantu melindunginya selama proses tersebut. Akademi Dewi memiliki hal semacam ini. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Buah bodi emas, buah yang sangat misterius di dunia ini. Itu memiliki efek surgawi yang luar biasa. Sayangnya, hanya sedikit orang yang bisa memakannya. Untuk ras lain, mereka hanya bisa memperbaiki dan menyerap sebagian kecil dari esensinya, menelannya hanya dengan obat-obatan berharga lainnya. 90% dari itu akan sia-sia. Jika saya bisa memakan semuanya, itu sama dengan mendapatkan kartu truf lain, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia menelan hampir 300 batang rumput darah jiwa, dan baru saat itulah dia menghasilkan momen kekebalan magis. Saat menghadapi musuh, itu memiliki keefektifan yang menakutkan, memungkinkan dia untuk bahkan membunuh dewa. Namun, jenis kemampuan ini akan melemah dengan kemajuan alam kultivasi, sampai-sampai bisa diabaikan. Kemampuan ini tidak akan terus menjadi lebih kuat, dan ketika saatnya tiba ketika dia menyalakan api surgawinya, dan kemampuan ini masih mempertahankan keadaan aslinya, secara bertahap akan menjadi semakin tidak berguna saat ranah kultivasinya meningkat. Menurut legenda, hanya buah bodi emas yang bisa membuat kemampuan jenis ini menguat seiring dengan pertumbuhan seseorang seperti halnya iblis kera dari dataran darah. Begitu seseorang memperoleh buah bodi emas, semuanya berubah. Mereka akan menjadi jenis spesies yang berbeda dan mengalami transformasi mendasar. Jika jenis kemampuan ini dapat dipertahankan untuk waktu yang lama dan menemani pertumbuhan saya, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa. Si Hao sangat berharap. Hanya saja, yang membuatnya sakit kepala adalah buah bodi emas terlalu tirani. Ras manusia tidak dapat menahan dampaknya, karena konstitusi mereka akan berbenturan dengan buah ini.
Itulah mengapa dia tertarik pada kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi. Saya pasti harus memikirkan cara untuk memakan buah bodi emas ini. Dengan begitu, ketika pertempuran besar 3.000 provinsi terjadi, meskipun mereka memiliki semua jenis kartu truf, saya akan memiliki metode pembantaian hebat lainnya juga. Sejak dia mendengar tentang nyala api langit merah besar, dan 7 emas abadi berwarna, hal-hal yang menentang surga itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia pasti tidak bisa memandang rendah siapapun, atau dia akan menderita karenanya. Adik laki-laki, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan grup mercenari angin iblisku? Kami akan mencari 7 emas abadi berwarna bersama-sama. Pada saat ini, seseorang memanggilnya. Si Hao berbalik dan melihat seorang penatua. Orang ini membawa senyum ramah dan dengan antusias menyambutnya ke dalam kelompoknya. Dia melihat lagi dan lagi, tetapi dia langsung menolak. Itu karena orang-orang di kota Fufeng terlalu tidak biasa. Bahkan jika tidak semua penduduknya adalah orang jahat, itu tidak jauh dari itu. Mereka semua licik dan berbahaya, dan kebanyakan dari mereka adalah bandit terkenal. Seperti yang diharapkan, segera setelah dia berbalik, tetua itu bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, tidak ada cukup makanan meriam. Mereka sangat sulit ditemukan. Dahi si Hao ditutupi garis-garis gelap. Dia benar-benar ingin berbalik dan memukulnya. Apakah dia sangat mirip dengan umpan meriam? Sejak dia memasuki tempat ini, dia menemukan bahwa dia bertemu lagi dan lagi. Secara umum, ini adalah tempat yang kacau. Benar-benar tidak banyak orang baik. Tentu saja, ketika dia berpikir lebih dalam, bandit ini juga cukup imut, licik di sana-sini dan menggunakan metode mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri. Area terlarang yang diumumkan Akademi Dewi semuanya didistribusikan ke seluruh provinsi api. Tempat-tempat ini diduga mengandung 7 emas abadi berwarna, dan selama seseorang dapat menemukan bukti nyata, mereka akan memiliki kesempatan untuk berendam selama 1 hari dan 1 malam di Tribulation melintasi air teratai surgawi. Itu karena bahkan seseorang yang sekuat Akademi Dewi tidak bisa mencari mereka satu demi satu. Tempat-tempat itu terlalu berbahaya, dan kerugiannya akan terlalu parah. Hanya ketika mereka yakin akan satu tempat, mereka akan memusatkan upaya mereka dalam mencari tempat kuno itu. Ini adalah cara yang paling bisa diandalkan. Provinsi api adalah tempat yang kaya dengan emas surgawi, serta semua jenis harta surgawi. Mereka semua adalah bahan berharga berkualitas tinggi untuk memurnikan senjata, dan itulah sebabnya sekte besar dari alam yang lebih tinggi semuanya berbondong-bondong untuk menempati tempat ini. Provinsi api yang sangat besar dibagi menjadi banyak wilayah, dan ada banyak biji yang kaya, tetapi ini juga alasan yang menghasilkan legenda emas abadi. Sejak zaman kuno, itu selalu beredar luas, dan rumor ini tidak pernah berakhir. Demikian pula, provinsi api benar-benar tempat yang aneh. Dari waktu ke waktu, api secara misterius akan muncul dari tanah untuk membakar segala sesuatu. Ada beberapa peristiwa misterius dan supranatural yang telah terjadi. Dan justru karena inilah ada beberapa area tabu yang bagus untuk dibicarakan. Semua orang sangat percaya bahwa provinsi api pasti memiliki rahasia mengejutkan surga, hanya saja, sangat sulit untuk menjelajahi semuanya. Akibatnya, banyak kelompok tentara bayaran dan pembudidaya lepas pindah bersama, menuju daerah sekitar daerah tabu itu untuk mencari petunjuk. Mereka ingin mendapatkan hadiah besar itu. Meskipun bandit dan pembudidaya lepas itu biadab, mereka juga tahu bahwa beberapa tempat hanya bisa dijelajahi dari kejauhan dan tidak boleh dimasuki. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Beberapa daerah terlarang telah merusak formasi kuno abadi yang telah menjebak para master sekte tua sampai mati. Beberapa daerah kuno seperti lautan besar untuk tersesat. Begitu seseorang memasukinya, mereka akan kehilangan jiwanya. Itu sangat aneh dan misterius. Kota Fufeng sangat ramai dengan aktivitas. Kelompok demi kelompok berangkat, menghilang ke kejauhan. Si Hao juga pergi. Dia ingin menemukan tempat yang damai untuk pulih dari luka-lukanya, dan kemudian dia akan memikirkan hal lain. Padang rumput terbentang sejauh mata memandang, tetapi tidak semuanya tertutup rumput.
Dia terbang beberapa ribu li dan menemukan pegunungan yang ingin dia gunakan untuk mengisolasi diri. Tetapi begitu dia muncul, gelombang api putih membubung. Ini membuatnya menggigil dalam hati. Tidak heran ada desas-desus bahwa ada pembakaran spontan aneh yang menyebabkan kematian. Tempat-tempat di provinsi api ini benar-benar berbahaya. Pada akhirnya, dia melihat sebuah desa di mana ada beberapa ratus orang dan ingin mencoba dan tinggal di sini. Tempat di mana orang tinggal pasti mengalami banyak cobaan dan tidak akan menjadi tempat yang berbahaya. Namun, begitu dia masuk, dia menjalani semua jenis interogasi. Orang-orang desa memperlakukannya benar-benar seperti orang biadab yang kejam. Pada akhirnya, setelah Si Hao memberi mereka materi surgawi, dia akhirnya diizinkan untuk tinggal di sini. Dia bersembunyi di dalam sebuah rumah, menghabiskan waktu 5 hari sebelum akhirnya pulih dari luka-lukanya. Alasan utama dia bisa pulih begitu cepat adalah karena efek hebat dari pil berharga yang Kong Qiuji telah dia minum. Kalau tidak, itu pasti akan memakan waktu lebih lama. Ini membuat matanya menjadi dingin. Dengan konstitusinya dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan yang sudah mencapai level seperti ini, orang bisa melihat betapa kejamnya metode klan surgawi. Setelah kultivasinya disegel, pedang ganas itu merusak dagingnya, merusak area vital dan vitalitasnya. Si Hao bangkit dan diam-diam menggunakan waktu ini untuk pemahaman. Dia merasa seperti telah pulih ke kondisi puncaknya, jadi dia memutuskan bahwa dia akan menuju tempat untuk menyembunyikan dirinya. Dia ingin melihat apakah tempat itu benar-benar memiliki nyala api yang kacau. Dia dalam hati berharap, hanya saja, dia tidak tahu apakah petunjuk itu akurat. Dia melihat banyak makhluk dari semua ras yang berbeda berkeliaran di bumi besar provinsi api. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa ranjau kuno yang melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan dan kecemerlangan yang luar biasa. Jelas ada materi surgawi yang langka di dalamnya, tetapi sayangnya, mereka semua ditempati oleh beberapa sekte besar. Pada akhirnya, dia mendarat di depan sebuah lembah keretakan yang besar. Tempat ini cukup terpencil dan sangat luas, itu terlalu besar. Itu mencakup area seluas lebih dari 10.000 li. Si Hao mengerutkan kening. Tempat ini cukup aneh. Apakah ada api caotik di bawahnya? Dia agak ragu-ragu. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa sekeliling lembah retakan besar telah disempurnakan, membentuk lapisan kilau seperti glasir keramik. Jelas bahwa api bumi akan merembes keluar dari waktu ke waktu. Dia mengeluarkan tungku pil, mengenakan baju besi yang compang camping, dan menyelesaikan persiapan pertahanannya. Jika memang tidak ada jalan, dia akan segera melarikan diri. Dia kemudian bergegas turun ke kedalaman bumi. Cahaya menjadi semakin redup, akhirnya membentuk hamparan gelap. Itu gelap gulita tanpa sedikit suara. Jenis tempat ini benar-benar mengerikan. Seolah-olah dia memasuki ruang luar yang gelap dan sunyi, tidak dapat merasakan sedikit pun kehidupan. Si Hao memperluas indera surgawinya dan juga menghasilkan pupil ganda, menggunakannya untuk mengamati pemandangan di sekitarnya. Itu terlalu dalam. Dia menukik ke bawah beberapa lusin li, sampai dia lebih dari 100 li ke bawah, dan akhirnya dia melihat beberapa garis buram. Ini adalah hamparan reruntuhan. Ini membuat Si Hao terkejut. Dia begitu jauh di bawah tanah, jadi bagaimana mungkin masih ada puing-puing? Apakah ada orang yang tinggal di sini sebelumnya? Selain itu, tempat ini sangat luas dengan bebatuan besar, logam yang membusuk, dan beberapa sisa. Ini berarti bahwa ini dulunya adalah bangunan yang luas dan megah. Tunggu, hal-hal ini muncul baru-baru ini. Setelah menjelajahi wilayah yang luas ini, dia akhirnya berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi kaget. Sambil memegang pupil ganda di tangannya, seluruh tubuhnya bersirkulasi dengan kekuatan magis. Dia memperluas indera surgawi dan melanjutkan penyelidikannya. Harus dikatakan bahwa wilayah ini terlalu besar. Si Hao menjelajah sepanjang hari dan malam. Dia sekarang yakin bahwa jurang ini sangat aneh. Ada banyak batu besar, sisa-sisa, dan hal-hal lain. Mereka semua merembes keluar dari bawah bumi. Tiba-tiba, dia menggigil dalam hati, merasakan sensasi aneh. Untaian kabut merembes keluar dari kedalaman jurang.
Energi kacau. Si Hao terkejut. Kemudian, semua bulu halusnya berdiri. Mungkinkah nyala api yang kacau itu benar-benar ada di sini, yang akan muncul? Dia memegang tungku pil di tangan sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya untuk mengumpulkan api. Dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk bisa melakukan ini. Kemudian, jurang itu bersinar. Permukaan tiba-tiba terbelah, dan gelombang energi aneh mulai berfluktuasi. Itu mengaduk puing-puing, batu-batu besar dan hal-hal lain sampai mereka jatuh dari kedalaman jurang. Seperti yang diharapkan, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Retakan menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya meletus keluar. Si Hao sangat gugup dan penuh harapan. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa tidak ada lagi puing-puing atau batu besar yang keluar, hanya retakan yang melebar. Itu, istana bawah tanah. Si Hao terkejut. Melalui celah-celah besar, dia melihat istana bawah tanah yang bersinar. Tentu saja, itu sudah rusak dan jatuh ke kedalaman bumi. Helai demi helai energi kacau merembes keluar darinya. Dia memusatkan perhatiannya, dan dia menjadi waspada. Setelah menunggu lama dan melihat bahwa tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akhirnya mengatupkan giginya dan terbang di sepanjang celah. Ini adalah istana bawah tanah yang sangat besar. Mungkin itu juga bisa disebut kota bawah tanah. Jika tidak di bawah tanah, itu akan menjadi kota yang sangat besar. Bahkan setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa akhir, masih ada beberapa simbol compang camping yang bersinar. Si Hao tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia hanya menatap ke arah tempat yang dikelilingi oleh kekacauan utama. Apa itu? Dia terkejut. Ada platform Grandao di tengah reruntuhan yang menjulang tinggi seperti gunung. Ada beberapa hal yang berantakan di atasnya yang melepaskan energi kacau. Dia memperluas indera surgawinya, dan kemudian dia menggunakan pupil ganda untuk memeriksanya dengan cermat. Dia menjadi semakin khawatir. Di atas platform dao pegunungan, ada 9 kerangka besar. Mereka berkilau dan melepaskan aura abadi. Simbol menutupi mereka dengan rapat, seolah-olah mereka adalah jenis makhluk tertentu, naga sejati. Ini adalah sisa-sisa kerangka naga. Si Hao bingung. Apa yang membuatnya ngeri adalah bahwa di balik 9 kerangka besar itu ada peti mati tembaga yang sangat besar. Itu ditutupi dengan karat tembaga berbintik-bintik, seolah-olah telah ada melalui era yang tak ada habisnya. Peti mati ini sangat besar. Sudutnya sudah terbuka, dan energi kacau saat ini merembes keluar dari dalam. Si Hao menggigil dalam hati. Dia selalu merasa bahwa tempat ini misterius dan terlalu tidak biasa. Ketika dia melihat peti mati ini, detak jantungnya meningkat pesat. Ada satu lagi. Dia bisa dengan jelas melihat melalui tutup yang terbuka bahwa ada peti mati yang lebih kecil di dalamnya. Itu juga terbuat dari tembaga dan berumur sama. Kekacauan utama merembes keluar dari dalam. Dia menyebutnya peti mati kecil, tetapi masih cukup besar untuk menyimpan seseorang. Siapa yang dimakamkan di sini? Si Hao bingung. Mungkinkah nyala api yang kacau ada di dalam peti mati kecil itu? Dia sangat bingung. Tempat macam apa ini? Bagaimana mungkin ada peti mati tembaga yang begitu aneh? Persisnya, hal seperti apa yang membutuhkan jenis berlebihan dan kerahasiaan ini? Film pun berakhir. Saya